udah melihat juga tadi sebenarnya draft picknya agak sedikit tipis-tipis ya kalau kita lihat di Iya. sini di mana Lucu-lucu tadi aja. lucu-lucu. Di mana tadi ada Estes yang dibuang sepertinya dari Onyx Filipin. Mereka Yep. respect banget sama Estesnya dan juga bakalan kalau kita ngeliat ada Povius nih. Kalau kita bisa lihat ya Povius tadi dibuang, Hayabusanya juga dibuang. Ada Nathan juga yang dibuang sama tim Onyx Filipin. Sementara Beatrix pun tidak dilepas Papulung. Yap, sementara itu untuk sekarang kita udah langsung melihat Land of Dawn yang bisa langsung kita saksikan bersama-sama pertandingan terakhir untuk grup B di hari ini antara Kate melawan Onyx PH. Yap, di mana kali ini? Oh, oke. Maika di sini yang memegang Matilda dan bahkan ada Dlarsky juga yang memakai Uranus. Wow, ada Uranus ternyata. Yep. Uranusnya udah ada juga, udah berhasil digunakan. Sementara itu di area tengah coba kita lihat Matilda bersama dengan Selena. Pram yang menggunakan Selena kali ini ya. Cukup menarik. Dan kalau dari Onyx, Rafaela memakai dan juga Varsa. Sementara top lane, Preman gold lane-nya Preman Godland siap. Popol dan Kupa dan juga Lunox. Yep. Antara Marky dan juga Luis. King menggunakan Isansinnya. Sementara itu coba kita lihat lagi menuju ke arah Onipea. Ada Popoleng Kupa, Rafaela, Parsha. Kairinya mendapatkan Amon berserta dengan satu pergerakan dari Uranus. Markinya di atas sana dengan Popoleng Kupanya harusnya bisa menanggulangi lane ini ya. Karena Kupa itu sangat merepotkan sekali loh. Benar-benar. Mengganggu banget. Mengganggu banget. Dan ini yang memang sebenarnya udah disebut-sebut dari tadi sama Goni ya. Ini Popol Kupa tentunya dengan sisi yang cukup. Ini membuat teman-teman dari Onyx Filipin bisa ngeharas ke arah lane dari Lunox sendiri. Sementara di area mid, Bailoski masih lagi dan lagi melakukan hal yang sama. Hal yang benar-benar ngeselin banget tentunya para mid laner atau mungkin yang bakalan ber-1v1 dengan seorang Rafaela. Waduh, ini Kingnya juga harus berhati-hati ya. Dia belum level 4 loh, dia masih level 3. Tadi ada Trestless juga yang udah hampir aja kena ke arah satu player dari Onyx PA, yaitu Uranusnya yang digunakan oleh Dlarsky. Untungnya masih bisa selamat diri. Yap, betul sekali. Sementara di area mid, sudah terkena sedikit damage dan juga bakal ada federasi yang dibuka oleh seorang Hydra mengusir Maika dan juga Prim dari area midnya. Sebenarnya Maika di bagian tengah juga harus pergi lagi. Mereka akan melakukan pergerakan ke atas sepertinya untuk membantu langsung Lunox. Sementara itu Marky dilempari dengan Abyssal Row. Dia masih bisa menggocek karena jaraknya juga cukup jauh. Namun di bawah Tekashi yang menggunakan Esmeralda-nya harus masuk lagi ke dalam outer turret yang dimiliki. Ada cutting minion yang dilakukan Uranus sampai depan inner turret-nya loh. Sampai depan inner turret-nya loh. Iya, dan makan lihat ini yang justru mengesalkan juga. Zoning yang dilakukan tentunya sangat mengganggu. Dan kali ini dari Kairi bersama dengan Dlarsky ini bakal fokus untuk farming terlebih dahulu si Amon ya. Yep. Sementara itu ada King lagi yang udah terlihat ada di area atas sana. Sementara itu mereka bertiga sekarang udah mulai berkumpul. Ada lagi pergerakan dari Parsha udah level 5 ditembakkan Blood Flood-nya. Cycling Eagle langsung nabrak ke arah Parsha. Berhasilkah mereka untuk mendapatkan, tapi ternyata tidak. Malah satu perwakilan dari Brazil langsung menghilangkan cukup cepat. Ada lagi pergerakan dari Blend of Order. Luisnya berhasil mundur ke bagian belakang dengan menggunakan Lunox. Namun untuk Dlarsky-nya Uranus mendadak ada di area tersebut untuk memberikan gangguan. Lompat lagi. Masih bisa selamat untuk langsung menuju ke arah lane yang dia miliki di area bottom. Wah, ini bakalan ngeselin banget nih kayak Uranusnya bakal ngecoba untuk nge-zoning terus-menerus. Dan apalagi kita tahu Uranus ini butuh banget yang namanya pasif untuk nge-regen HP-nya. Yep. Tentunya dia bakal nebein semua damage minion-minionnya buat ngedapetin pasifnya itu Pak Pulung. Coba lihat Popoleng Kupa di atasan. Ih, udah hampir hancur tuh. Bebas banget. Bebas banget. Dan ini yang harus diperhatikan ya oleh teman-teman Kit. Tetapi tampaknya di bagian apa ya, kalau ngeliat dari Onyx PH, mereka udah lead gold hampir 1000, belum genap menit 4. Yep. Nih Kairi di tengah juga dengan menggunakan Amonnya udah mulai bergerak lagi. Ada visible yang langsung dia keluarkan. Sementara Maika-nya masih berhasil kabur daerah tersebut. Ada Prime yang harus mundur juga. Tapi Purple Buff kali ini cukup terancam. Di mana Isansin? Karena sekarang Purple Buff tersebut harusnya menjadi milik Isansin. Tapi ada pergerakan di bagian atas. King-nya udah mulai hadir kembali. Sementara Maika ada di bagian tengah menghilangkan satu wave minion. Uranusnya memberikan gangguan kepada Tekashi. Tekashi pun harus pergi ke arah yang lain. Popoleng Kupa di atas. Ada satu top lane yang udah dihancurkan, yaitu outer turret-nya. Iya, mendapatkan satu turret untuk tim Onyx Filipin kali ini. Sementara lihat Dlarsky dan juga Bailoski bakal coba untuk mengharas lagi dan lagi ke arah seorang Matildanya. Di area midnya Maika-nya benar-benar diganggu habis-habisan karena Kairi mau berfokus untuk ngedapetin turtle terlebih dahulu Pak Pula. Yep.
nggak bakal ada kontes ya harusnya ya, karena untuk King sendiri agak cukup beresiko ya apabila emang dia yang duluan maju ke area tersebut. Esmeralda juga sekarang ada di bawah, harus berhadapan dengan Popeleng Kupa. Ya. Popeleng Kupa udah dapet di atas. Sok atuh aing pindah ke bawah ya. Yuk di Iya. bawah mau dihancurin juga nggak katanya. Dia bakal berfokus untuk dapetin turret di bawah, tapi lihat Hatred dengan Feather Astrek-nya mengusir 3 member dari KT Remit, tapi ternyata TKC mulai maju kali ini dengan Falling Starmon, mencoba untuk mengharus ke arah seorang Hatred dan bahkan masih bisa di backup dengan cukup baik oleh Baleski dan juga Kairi. Yap, sementara itu sekarang pergerakan yang langsung dilakukan juga oleh pemain dari Kate. Ada satu Cycling Eagle yang mungkin udah dikeluarkan sebelumnya lalu memanggil rekannya dengan satu Guiding Wind. Dan sekarang Michaelnya digigitin oleh Kupa. Kupa sangat menyebalkan sekali, sangat merepotkan. Karena dia bisa mengganggu, memberikan gangguan di mana Popolnya bisa bergerak bebas jauh dari area tersebut loh. Banget. Dan kalau kita ngintip itemnya nih, BOD dari Marky udah mau jadi. Tetapi lihat menit 5, cuman 1 kill Pak Pulung. Cuman 1 kill Momochan. Iya, ini masih tarik ulur aja, masih pok-pok aja nih Pak Pulung, masih coba untuk sentil-sentil aja nih ya. Yoi, ini dia 4 hero dari Onyx PH udah mulai bergerak ke bagian bawah. Satu outer turretnya juga udah langsung hancur. TKC-nya dipukul mundur. TKC pun harus masuk lagi ke dalam inner turretnya. Namun di tempat yang lain, Delarski seorang diri memberikan gangguan terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Kate. Namun di bawah inner turretnya juga ditumbangin langsung. Ditumbangkan begitu saja, dan kali ini di area midnya sepertinya akan menjadi target berikutnya dari Onyx Filipin. Sementara kali ini dia dari Duelovski-nya benar-benar kayak ini udah dia udah bakal ngejaga aja sih sebenarnya turretnya, tapi bakal coba diharas dengan burst damage yang benar-benar perih banget. Duelovski harus hilang di area atas Pak Pulung. Dihabisin oleh 3 orang yang berhasil langsung masuk ke dalam outer turret tersebut. Namun di bagian tengah dibalaskan secara langsung, cepet banget. Atas dihancurin, tengah didapetin. Ini dengan formasi 1-4-0 ya. Onyx Filipin benar-benar kuat banget sih. Duelovski-nya memang oke kehilangan nyawa gitu, tapi sebenarnya ini buying time yang cukup banyak untuk lane lainnya untuk tim Onyx Filipin, sehingga membuat mereka bisa ngamanin 4 turret dalam waktu hampir 7 menit. Yap. Ini udah ada, wih banyak banget udah objektifnya. Ini dari sisi networknya juga udah sangat-sangat terlihat. Oli baptisimnya kena langsung ke arah Michael, tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Brazil. Ya itu ada King yang berhasil mendapatkannya, namun Matilda pun kali ini akan menjadi korban. Di mana mereka kehilangan satu player. Abyssal Arrow-nya connect langsung ke arah Parsia. Namun Popoleng Kupanya udah gede banget, dikasih makan apa itu cepet banget badannya gede. Dikasih asupan terus-menerus nih kayak dari Kupanya, dan bahkan Marky pun gak ada takut untuk ngirim Kupanya, ngegigit item Kupa ke arah pemain dari Kate sendiri. Jadi ini memang sedikit agak sulit ya dari Kate sendiri ketika mereka mau coba counter. Selalu ada Popol Kupa atau enggak selalu ada Feather Astrek dari Hatred. Nah, itu dia yang harus diperhatikan oleh teman-teman Kit. Lagi dan lagi di sini ekonomi beda tipis. Onyx PH mereka menang 2000. Tapi lihat turretnya, lihat ruang gerak teman-teman Onyx PH. 4 turret udah dihancurin. Yang berarti lagi dan lagi ruang gerak mobilitas teman-teman dari Kate itu semakin sempit, semakin kecil, dan tentunya celah-celah openingnya mereka juga semakin susah untuk mencari mungkin tim fight yang baik, tim fight yang efektif bagi komposisi mereka. Iya, ngeri masuk ke bus sih sebenarnya dengan adanya area pertahanan yang semakin kecil. Lightning Trenchant juga tadi diambil. Pastinya ini damage-nya akan semakin sakit lagi. Abyssal Arrow-nya connect kali ini ke arah Popol yang ada di area belakang sana. Beliau model langsung dikeluarkan. Uranus yang ada di bagian belakang juga. TKC-nya langsung memberikan sebuah pelepasan serangan. Namun untuk kali ini ada satu korban yang langsung diamankan. Luis-nya menjadi korban, dilompatin dengan Falling Starmon. Namun sekarang ada Matilda yang langsung menjadi korban dengan begitu cepatnya. Double kill didapatkan juga oleh Popol yang Kupa. Kairinya menghilang lagi, mengghosting lagi, pergi ke arah mana dia kali ini? Iya benar banget, dan Kairi lihat hilang lagi, kamuflase lagi. Hilang lagi, cepet banget hilangnya. Hari ini diposting, besoknya di ghosting. Banyak memang kejadian seperti itu. Curhat terus Pak Bukan Pulung ya. curhat. Kenyataan. Tapi ini kalau kita lihat dari instant reply by Samsung Galaxy A52s ini memang sebenarnya bagus banget. Lihat posisinya Hatred. Dia tahu dia diincar tapi dia bisa kabur dengan Wings by Wings. Dia tarik ulur sampai beberapa pemain dari Onyx Filipin itu bisa rotasi untuk nge-cover dia. Yap. Sementara Uranus saya coba lihat di bagian bawah dia helikopter terus-terusan ya. Berputar-putar terus dengan Ionic S yang dia miliki. Helikopter. Coba kalian pastinya tahu lah nadanya seperti apa. Tahu saya. Gak kuat nih gue. Saya nggak ikutan guys. Saya follow up aja. Iya, tapi Lordnya pun berhasil diamankan oleh pemain dari Onyx PH.
Dan lihat ini formasi yang sama lagi-lagi dibawakan oleh Onyx Philippines 4-1-1-nya di area bawah dari Darski-nya. Gak perlu untuk benar-benar join team fight, mereka cukup pressure aja lane-nya, benar-benar coba di clear minionnya secepat mungkin sama Darski. Lihat helikopter lagi dari Darski. Kali ini lihat region-nya benar-benar tinggi banget Pak Pulung. Sabar, aing ngedengarnya ya ampun. Baloyski pun kali ini ada di area mid. Popoleng Kupa ya dari tadi ini damage karena turretnya Popoleng Kupa kayak mentok deh ya. 100% kayaknya tadi dia sangat-sangat merepotkan sekali. Abyssal Arrow-nya connect ke arah salah satu player dari Onyx. Sementara itu ada lagi Abyssal Arrow yang mungkin belum mengenai ke arah siapapun. Pedra Shrek dikeluarkan, nabrak ke arah beberapa player tapi masih bisa dielak. Lordnya masuk, ada paling Starmoon lompat ke bagian belakang. Namun untuk kali ini ada Popoleng Kupa juga langsung memberikan damage balasan. Hanya saja Lordnya langsung menghilang dan satu inbil turretnya masih bisa dipertahankan. Iya, dan kali ini dengan perbedaan network yang jauh banget 7.000 di menit yang ke-10. Lihat itemnya Goni. Wow, kalau ngeliat dari item Tekashi kesulitan sekali mendapatkan dominance ice tentunya buat menullify regeneration dari Rafaela. Iya, ini coba lihat tuh dari Uranusnya seorang diri di depan sana, buset dan ngekacau banget nge-trigger bagaimana source skill yang dimiliki oleh pemain dari Kate. Hanya saja dari satu Mountain Shockernya berkumpul pemain Onyx dan semuanya terkena efek dari kembang api yang udah dikeluarkan oleh Yi Sun Shin. Iya, dan sementara ini bakal menjadi momen yang krusial tentunya untuk Onyx Philippines. Jangan sampai mereka kehilangan kesempatan kali ini. Dan sementara TKC masih mencoba untuk menahan. Dengan Falling Star bakal coba dibuka lagi. Tetapi ternyata terkena stun dari Oli Baptiste dan Mike pun harus tumbang sebagai target pertama. Tapi di sisi lain lihat Selena mencoba untuk menahan Luis kali ini. Mencoba untuk bertahan dengan Brilliant of Order. Tapi ternyata bakal coba ditabrak begitu saja. Dan bahkan lihat sakit banget damage dari seorang Kairi. Dan ini yang membuat Onyx Philippines benar-benar kuat banget. Mereka pertahanan di area depannya. Ada Uranus, ada Darski, dan bahkan ada Baleski juga. Dengan stunnya lihat ditahan, ditebengin semuanya damage-nya. Dia nggak ada takutnya. Holy Crystal dan bahkan prime-nya hilang begitu saja Pak Pulung. Uranusnya menjadi momok yang mematikan. Namun sekarang pertempuran kembali pecah lagi. Ada pergerakan dari Amonnya. Satu orang menjadi korban, Matildanya down. Dan sekarang pertempurannya pun langsung selesai. Cepat banget ini match yang terakhir antara Onyx PH melawan Kate. 12 menit saja untuk Onyx Philippines. Mereka membalaskan dendam saudaranya tentunya. Yes. Dan Kate pun harus berjuang di lower bracket. Yes, satu Onyx upper bracket yaitu Onyx Philippines. Tapi menurut kalau ngeliat dari pertandingannya ini a textbook game. Eksekusinya sangat-sangat rapi dan kalau dari kacamata Goni ini adalah perfect game untuk Onyx Philippines. Bener-bener objektifnya dapet, team fightnya mereka dapet dan bahkan bener-bener gak perlu effortless lah. Dari Popol Kupanya udah menang lane langsung tukeran. Ini bener-bener mereka sesuai strategi, sesuai game plan dari coach teman-teman dari Onyx Philippines. Yes, benar banget dan kita tentunya akan melihat perjuangan dari tim Onyx Philippines nantinya bersama dengan Todak juga yang sudah melaju ke upper bracket ya harusnya ya. Tapi kita mau ucapin good game well play untuk Kate dan juga Onyx Esports tentunya.